Saya punya prinsip usaha ini bisa nyaman lah dirasakan, nyaman oleh siapa saja. Jadi tidak mengganggu lingkungan, nggak mengganggu aktivitas orang lain. Jamur yang saya budidaya ini tumbuh secara alami, jadi nggak pakai kimia. Karena kalau pakai kimia ini hasilnya justru nanti tidak baik. Nama FC Diadi Purwoko, alamat Dusun Sudimoro, RT 3 RW 2, Kelurahan Sudimoro. Di sini saya sebagai pemilik usaha jamur tiram kinase. Waktu itu saya main ke tempat kawan, dia punya usaha budidaya jamur. Nah, karena jamurnya ini sifatnya organik, tidak memakai kimia, kemudian saya tertarik, saya terus ingin budidaya jamur. Hitung-hitung nilai ekonomis, Mas. Jadi kalau membuat backlog sendiri itu ada keuntungan tersendiri dan kebutuhan backlog bisa terjamin setiap saat. Kemudian saya usaha terus dan banyak yang pesen. Jenis jamur yang saya tekuni yaitu jenis jamur tiram. Kebutuhan pasar itu sangat tinggi untuk tiram. Itu modal budidaya jamur itu relatif, mau kecil ya bisa, mau besar ya bisa, tergantung kesiapan masing-masing. Harga jamur di pasar itu stabil, Mas. Kalau sekarang ini di petani bisa sampai 14.000 per kilo. Untuk bulan-bulan yang lain ini stabil, jadi nggak ada naik turun. Awalnya itu panen itu oleh istri saya dijual di rumah-rumah, istilahnya door to door. Kemudian masyarakat kenal dan banyak yang minat. Nah, akhirnya sekarang ini tidak mampu melayani masyarakat door to door lagi. Untuk perawatan itu sangat mudah. Ya, tempatnya harus bersih, kemudian hanya nyirami. Untuk tempat ini ya sehari hanya sekali. Oh ya, untuk nyirami ini tergantung kelembapan lingkungan setempat. Kalau tempatnya daerah sini cukup sekali, tapi kalau daerah panas kemungkinan bisa 2 kali. Hama budidaya jamur itu ada, yaitu berupa lalat. Mengatasinya juga sangat mudah. Kalau ada lalatnya 1-2 ya segera diobati pakai pestisida, tapi harus tahu cara pemakaiannya karena biar jamurnya tetap dikonsumsi aman. Itu caranya kalau mau disemprot jamur yang siap petik dan tanggung-tanggung harus dipetik semua. Setelah itu baru disemprot. Nah, nanti sekitar 2 hari jamur bisa dipanen lagi. Burung ini berbahaya bagi backlog karena menyerang miselium calon jamur tadi. Itu menghambat sehingga tidak bisa maksimal. Setahu saya jamur yang saya budidaya ini tumbuh secara alami, jadi nggak pakai kimia. Karena kalau pakai kimia ini hasilnya justru nanti tidak baik merugikan petani sendiri. Keuntungan budidaya jamur itu modal backlog 2.300. Padahal backlog ini bisa muncul sekitar 4-5 on, itu kurang lebih 2,5 bulan. Jadi kalau dihitung-hitung ya backlognya harganya 2.300, kemudian jamurnya bisa 4 on aja lah. 4 on kali harga sekarang itu 1 onnya 1.400 kali 4 on berarti uangnya 5.600. 5.600 dikurangi modal tadi 2.300, berarti ada sisa 2.600 per backlog. Backlog ini yang saya pakai, saya buat sendiri. Nah, itu keuntungannya lebih dibanding saya beli backlog. Paling tidak selisih Rp300 sampai Rp500. Hanya perlu tempat yang banyak. Nah, ini kendalanya. Seperti yang kami buat ini tempatnya cukup banyak.
tapi ada segi keuntungan sendiri, bikin sendiri, bisa ngatur kondisi backlog yang subur dan yang tidak. Bahan baku backlog yaitu satu grajen, yang saya gunakan grajen Sengon, kemudian katul, kemudian gamping. Grajennya untuk media, katulnya untuk nutrisi, kemudian kalau gamping ini mengurangi keasaman, karena keasaman mengganggu pertumbuhan jagung. Backlog yang kami produksi ini harga ngambil sendiri di sini 2.300. Kalau mau ada yang pesen bisa ngambil sendiri, bisa diantar. Kalau diantar ya tinggal tambah ongkos kirim. Standar komposisi perbandingannya grajen 100 kilo, kemudian katul 10 kilo, gamping 1 kilo. Backlog ini yang pesen dari Blabak, Kolo Kendang, dari Candi Mulyo, dari Sawangan, dan dari Jogja. Kendalanya pembuatan backlog ini bahan baku. Tempo hari ada krisis apa itu saya kurang tahu. Bahan jadi dari kayu ini terganggu ekspor, akhirnya produksinya dikurangi. Nah, grajennya menurun produksinya. Produksinya menurun, nah akhirnya sini juga tinggal nunggu aja. Kebutuhan backlog ini saya butuh kawan untuk produksi karena kebutuhan yang pesen itu banyak. Padahal setiap orang ini untuk saya sendiri kemungkinan hanya nyampe 300 per hari. Padahal kebutuhan backlog permintaan di pasar itu banyak. Akhirnya saya cari kawan untuk membuat backlog. Ya, harapan ke depan untuk pengembangan usaha ini ada hambatan sedikit, yaitu pengadaan modal. Karena banyak yang pesen. Pada sana permintaan juga cepat. Nah, ini memang butuh suntikan modal. Nah, tapi kalau konsumen ini sabar ya kami buatkan apa adanya. Tapi kalau seperti bulan apa itu konsumennya banyak, ya itu hambatannya tambahan modal. Saya punya prinsip usaha ini bisa nyaman lah dirasakan, nyaman oleh siapa saja. Jadi tidak mengganggu lingkungan, nggak mengganggu aktivitas orang lain, sehingga saya jalankan bisa nyaman. Untuk karyawan tetap dimonitor. Kadang-kadang kan ada yang lupa, yang punya pekerjaan ini harus mengingatkan. Kadang-kadang karyawan tanya, ini kelembabanya sudah pas atau belum. Nah, ini harus seperti saya ya harus ngontrol terus. Kadang-kadang yang membantu ini kadang kurang yakin diri, biar nggak mengecewakan yang punya usaha kemungkinan gitu. Jadi relasinya, komunikasinya nyaman gitu. Saya pernah percaya mutlak dengan karyawan, tapi yang saya percaya ini justru tidak sportif. Akhirnya dari pengalaman itu saya harus terjun langsung, tidak semuanya percaya kepada karyawan. Ada kerjasama, relasi yang wajar. Ya, siapa saja yang mau budidaya jamur, silahkan kami bantu untuk budidayanya, kita sama-sama maju. Silahkan yang mau budidaya jamur, mau usaha jamur bisa pesan ke budidaya jamur Rumah Jamur Kinasih. Terima kasih sudah bisa menonton video ini, mudah-mudahan yang melihat tertarik dengan budidaya jamur. Dan jangan lupa subscribe Rono Rene Vlog.